Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Ibadah kita akan segera dimulai. Silakan mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa beserta dengan saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan hati yang gembira. Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon hikmat daripada-Mu dengan pertolongan Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah menjadi penurut Allah. Menjadi orang yang taat itu tidak mudah. Saat ini ketika kita di dalam masa wabah atau di dalam masa pandemi, kalau kita pergi ke jalan raya, kita masih banyak menjumpai orang yang tidak menggunakan masker.
ataupun juga orang yang tidak mengatur jarak atau social distancing. Dua contoh itu mengingatkan betapa sulitnya menjadi taat karena tidak terbiasa atau karena yang sulit untuk belajar taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi taat? Lalu bagaimana agar kita dapat menjadi taat dan teguh di dalam ketaatan yang sebaiknya? Di dalam pembacaan kita pada kesempatan saat ini, kita mau belajar dari tokoh Tuhan Yesus yang dari refleksi Rasul Paulus. Rasul Paulus merefleksikan, meneladani kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah yang mau taat. Taat apa? Taat untuk mengorbankan dirinya, untuk menebus manusia dari dosa. Allah yang menjadi manusia, bersedia mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Yesus yang adalah Allah, bersedia untuk mengambil jalan penderitaan, ketaatan, bahkan sampai untuk mengorbankan nyawanya. Dari itu, hal demikian Paulus melihat betapa Yesus punya sebuah ketaatan. Taat di dalam kehendak Bapa, tetapi juga ketaatan akan sebuah tujuan demi keselamatan manusia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dari refleksi Paulus tentang teladan Tuhan Yesus, dapat kita lihat bahwa untuk menjadi taat, orang membutuhkan sebuah tujuan yang jelas. Menjadi taat butuh tujuan. Juga diperlukan motivasi. Kenapa harus taat? Karena orang yang taat ada punya 4 ciri. Orang yang taat adalah punya tujuan untuk dicapai. Yang kedua, orang yang taat, ciri yang kedua adalah melakukan dengan segera, tidak menunda-nunda. Orang yang taat dengan kemampuan mendengar, dia tahu apa yang harus dicapai. Dan yang keempat, orang yang taat adalah orang yang dapat mengorbankan. Ada hal yang perlu dikorbankan demi mencapai sebuah tujuan. Kristus yang hendak menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ada sebuah jalan ketaatan, ada pengorbanan. Dan juga Kristus tidak menunda-nunda. Dan juga dengan kesediaan untuk mengasihi manusia. Dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini mengisahkan sebuah keteladanan, kepatuhan kepada kehendak Bapa, tetapi juga Kristus sendiri yang adalah Allah demi manusia. Maka mengetahui sebuah motivasi ketaatan yang kuat demi keselamatan itulah. Dengan demikian, dari motif menjadi orang taat, kita dapat melihat ada beberapa tahapan juga motivasi di dalam ketaatan. Motivasi yang paling rendah, orang dapat menjadi taat karena takut dihukum, orang bisa taat. Motivasi yang lebih mendalam adalah orang menjadi taat karena memikirkan kebaikan untuk dirinya. Dan yang ketiga, orang dapat menjadi taat ketika dia melihat kebaikan bagi banyak orang. Dan motif yang paling dalam di dalam ketaatan, kepatuhan adalah karena kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi dirinya. Dengan demikian, motif yang paling kokoh di antara rasa takut atau kepentingan diri atau kepentingan orang lain adalah motivasi kasih sebagai dasar di dalam ketaatan. Orang dapat menjadi taat ketika tahu dasarnya apa. Apa yang hendak dituju. Ada nilai pengorbanan yang harus diupayakan. Dan juga kemudian juga lakukan dengan segera. Kristus yang adalah teladan di dalam ketaatan, itulah yang juga Paulus mau sampaikan. Kalau Kristus yang adalah mau menjadi manusia demi menyelamatkan umat manusia, ada harga yang harus dibayar, ada ketaatan yang harus diupayakan. Dari sini apa yang dapat kita teladani?
menjadi pribadi yang taat, ada sebuah kisah. Kisah tersebut mengingatkan kita tentang ada keluarga di India. Keluarga di India dari suku Assam. Keluarga di India ada laki-laki, ya, suami istri dan punya anaknya. Ketika mereka mengambil sebuah keputusan mau mengikut Tuhan Yesus, menerima Tuhan di dalam dirinya, mau menjadi taat kepada Tuhan, maka seorang bapak dan istrinya ini diancam oleh kepala suku. Kalau kamu mau tetap mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, maka kami akan mengancam, kami akan membunuh anak-anakmu. Tetapi apakah si bapak yang masih muda ini kemudian dia meninggalkan imannya? Si bapak yang muda ini mengatakan begini, saya akan tetap mengikut Tuhan Yesus, aku tidak akan ingkar. Dan apa yang terjadi? Kemudian anaknya dibunuh. Setelah anaknya dibunuh, si kepala suku itu kembali mengancam si bapak muda ini. Kamu harus meninggalkan imanmu akan Tuhan Yesus. Kalau tidak demikian, istrimu akan kami bunuh. Tapi kemudian si bapak muda ini mengatakan apa? Meskipun aku sendirian, aku akan tetap mengikut Tuhan Yesus, aku tidak akan mengingkarinya. Dan kemudian apa yang terjadi? Istrinya dibunuh. Setelah anaknya dibunuh, setelah istrinya dibunuh, si kepala suku ini kembali mengancam. Lihat anakmu yang sudah mati, istrimu yang sudah mati, sekarang kamu sendiri. Saya minta kamu meninggalkan iman dari Tuhan Yesus. Kalau tidak, kamu yang akan saya bunuh. Kemudian si pemuda ini, apa yang dilakukan oleh si bapak muda ini? Mengatakan begini, mengikut Yesus keputusanku, meskipun salib di depan dan dunia ku tinggal, meskipun aku akan sendirian, aku akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Aku tidak ingkar, aku tidak ingkar. Betapa kokohnya iman si bapak muda tersebut. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah, kalau kamu tetap memilih itu, kamulah yang akan saya bunuh. Dan akhirnya si bapak muda ini dibunuh. Apa yang terjadi kemudian? Si kepala suku ini beberapa waktu kemudian merasa aneh. Kenapa kok orang mau bela-bela ikut Tuhan Yesus, bahkan rela mati? Kenapa? Dia melihat kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi, dirasakan kasih yang luar biasa dari si bapak muda ini. Dan apa yang kemudian terjadi kemudian? Si kepala suku ini pada akhirnya kagum akan iman dari keluarga ini yang semuanya demi ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya si kepala suku ini menjadi pengikut Kristus, menerima Tuhan di dalam dirinya. Dan akhirnya si kepala suku ini dan suku itu kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dari sini mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan bahwa ada ketaatan, ada konsekuensi, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Tapi si bapak muda ini tidak tahu apa tujuan di dalam ketaatannya. Kenapa dia menjadi taat? Dan juga harga tersebut tidak dibayar dengan harga yang murah, tapi dengan sebuah pengorbanan. Si pemuda ini tetap taat pada tujuannya, mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu baik kepadanya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita di sekolah? Kita pun di sekolah mau menjadi pribadi yang taat, bukan semata karena takut dihukum, tetapi juga ada kebaikan yang mau kita terima. Tetapi motivasi yang terdalam ketika kita menjadi siswa-siswi yang taat, kita taat karena Tuhan yang telah terlebih dahulu baik kepadaku. Dan aku mau mengasihi Tuhan dan sesama dan diriku. Juga ini membawa sebuah kebaikan karena kasih Tuhan, demi kasih Tuhan. Maka itulah dasar yang paling kokoh di dalam ketaatan. Kita bisa taat di dalam masa saat ini, pembelajaran jarak jauh. Kita bisa taat dalam mengumpulkan tugas-tugas. Kita pun taat dalam peraturan di sekolah. Kita pun menjadi pribadi yang taat dimanapun kita berada. Di masyarakat, di perjalanan. Kita menjadi taat karena kasih Tuhan yang telah kita terima. Dan kita pun mau mengasihi Tuhan dan sesama.
Ketaatan karena kasih akan jauh lebih kuat di mata dibanding ketaatan karena takut, atau ketaatan hanya untuk kebaikan diri sendiri. Kalau Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan juga kita mau taat, karena Kristus sendiri juga yang adalah Tuhan yang mau begitu mengasihi kita di dalam ketaatan, bahkan di dalam pengorbanan. Mengetahui tujuan, mengetahui dasar yang kokoh, juga akan mengetahui hasil buah yang tidak mengecewakan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dari kisah pengorbanan si keluarga muda dari suku Assam di India ini, kemudian menjadi sebuah lagu. Si bapak ini yang kemudian menerima Kristus di dalam hidupnya, di dalam ketaatan dan pengorbanan, kemudian menjadi sebuah lagu mengenai ketaatan. Lagunya mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau Tuhan saja yang begitu mengasihi kita di dalam ketaatan, ada harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan kita, maka kita pun mau menjadi pribadi-pribadi yang taat karena kasih Tuhan, dan kita pun mau mengasihi di dalam ketaatan, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Ketaatan yang akan membuahkan hasil yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa di sorga, Tuhan yang telah terlebih dahulu di dalam ketaatan menyelamatkan umat manusia, maafkanlah kami pun menjadi pribadi-pribadi yang taat karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak berdoa untuk siswa-siswi SMPK Tirta Marta Penabur. Tuhan memberkati kami sebagai siswa-siswi di dalam kesehatan, di dalam juga pembelajaran jarak jauh di masa new normal saat ini. Kami sebagai siswa-siswi diberikan kesehatan, ketekunan, juga para guru tetap mengajar kami dengan kreativitas. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang berjuang di dalam melawan wabah yang saat ini terjadi. Kiranya wabah dapat segera berlalu. Tuhanlah yang memberkati juga setiap kami dan juga orang tua di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Nats pemimpin kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan. Persembahan ini akan dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan diserahkan saat kita masuk ke sekolah. Mari kita bernyanyi dengan riang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku.
Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh menerima dan menikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Allah, bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari itu hanya berasal daripada-Mu saja. Bapa, kami pun saat ini telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya juga Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan di dalam gereja-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan hati yang gembira. Kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta. Saya undang Bapak Ibu dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan sangat baik. Dan saya mewakili keluarga besar SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Abednego yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga besar Bapak ya Pak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada David yang juga melayani bersama-sama dengan saya. Terima kasih ya nak, suaramu bagus sekali. Tuhan memberkati proses pertumbuhanmu. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti PJJ. Anak-anak, Bapak Ibu Guru berpesan, tetap semangat, tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.